Salam sejahtera, sahabat GPIB. Apa kabar hari ini? Kiranya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di perjumpaan kita hari ini dalam program Morning Call, bersama dengan saya, Pendeta Yola Lewol, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23 hingga 27. Mari kita persiapkan bagian Alkitab tersebut terlebih dahulu. Jika sudah menemukannya, mari saudara, kita biarkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka, kita memohon hikmat Tuhan melalui doa. Kami datang mengetuk pintu hatimu ya Tuhan, agar Engkau berkenan berbelas kasih pada kami untuk menuntun kami menyelami firman-Mu ini. Sebab kami tahu ya Tuhan, kami lemah dan terbatas, hingga kerap kali salah memahami maksud firman-Mu ini. Tolonglah kami agar pembaharuan hidup terjadi dalam diri kami, dan kami hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 23 hingga 27 firman-Nya mengatakan, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada, berbicara tentang tema renungan kita pada hari ini, yakni pemulihan, tentu menuntun kita pada beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu apa saja yang perlu untuk dipulihkan, yang kedua siapa saja yang terlibat dalam pemulihan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara berpulih. Berdasarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, kita menemukan bahwa ternyata ada dua sasaran pemulihan yang ditargetkan oleh Allah. Yang pertama adalah pemulihan dari sisi jasmani, sebagaimana yang tertuang dalam ayat 24 hingga ayat 26a, dan yang kedua adalah sisi rohani sebagaimana yang tertuang dalam ayat 26b hingga ke 27. Namun, nyatanya pemulihan itu menempatkan manusia pada waktu yang mengerikan dan mempertemukan manusia pada pengalaman yang mengerikan yang harus dilampaui manusia sebelum berpulih. Namun, meski waktunya menakutkan atau pengalaman yang mengerikan, tetapi pemulihan dapat menjadi momentum pengharapan. Tak mudah bagi kita untuk menghidupkan pengharapan tak kala kita berjuang atau berproses dalam pemulihan. Sebab pemulihan itu sendiri pelik dan rumit, karena dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara kita manusia punya keinginan bisa pulih cepat, gak pakai lama. Lalu kemudian dibutuhkan juga kejernihan berpikir untuk memahami bahwa proses pemulihan
yang dihadapi oleh tiap orang itu berbeda-beda, tak pernah sama. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita melibatkan diri dan memaknai proses pemulihan ini? Dalam narasi firman Tuhan kita hari ini, setidaknya ada 2 catatan yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa inisiatif pemulihan itu selalu dari Allah. Namun tetap dibutuhkan tindakan responsif dari manusia untuk mau bekerja sama dengan Allah dalam rangka pemulihan. Sebab pemulihan itu sendiri tak pernah mengajarkan manusia untuk berpangku tangan, melainkan mendorong manusia untuk turun tangan dan menyingsingkan lengannya melalui tindakan yang aktif, kreatif, bahkan inovatif. Dan catatan yang kedua yang hendak disampaikan kepada kita adalah ketika berpulih merupakan momentum bagi kita untuk bersukacita. Namun hal yang paling tertinggi dari sukacita itu sendiri adalah wujud nyatanya, di mana pada saat kita telah berpulih atau pada saat kita telah mengalami pemulihan, bukanlah kesempatan bagi kita untuk kesenangan atau kepentingan diri sendiri, melainkan justru pemulihan itu menjadi peluang bagi kita untuk turun tangan dan terlibat memulihkan sesama, bahkan alam semesta. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah hari baru untuk kami telusuri dalam nafas hidup yang Engkau beri ini. Ajarilah kami menyambut firman-Mu ini dengan sukacita, serta bertekun dalam ketulusan untuk mewujud nyatakannya dalam rangkaian aktivitas yang hendak kami geluti di sepanjang hari ini. Terlebih khusus dalam kerja dan karya kami di bulan Pelkes ini, bahkan di tengah-tengah masa pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 ini. Mampukanlah setiap kami dimanapun kami ada dan berada sebagai GPIB, sebagai gereja-Mu, untuk mengelola dan mengupayakan momentum ini sebagai kesempatan bagi kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat berpelkes saudara, dan selamat juga terlibat aktif dalam proses pemilihan diaken penatua periode 2022-2027. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah
karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Berimbana La Tompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Berimbana La Tompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.